Vietnam sebut Sintayong sebagai Mourinho-nya Asia. Jelang Piala AFF U23, Erick Thohir bakar sebagai skuad Garuda Muda. Fagri Husaini kritik pedas program seleksi Timnas Indonesia U17. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Jelang Piala AFF U23, Erick Thohir bakar sebagai skuad Garuda Muda. Ajang Piala AFF U23 kini sudah tinggal menghitung hari. Skuad Garuda Muda pun juga sudah bertolak ke Thailand pada Senin pagi kemarin. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia U23 akan memulai langkahnya dengan menghadapi Malaysia U23, yakni pada 18 Agustus dan Timor Leste pada 20 Agustus mendatang. Sebagaimana diketahui, Sintayong sudah memenuhi amunisinya sesuai dengan regulasi turnamen tersebut, yakni dengan memanggil 23 nama pemain, namun tidak dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, sebelum keberangkatan ke Thailand, Ketua Umum PSSI bertemu dengan punggawa skuad Garuda Muda. Selama bertemu dengan skuad Garuda Muda, Erick Thohir berbicara banyak kepada para pemain. Tim asuhan Sintayong ini memang tidak dipasang target tinggi oleh PSSI. Sebab skuad arahan Sintayong ini diharapkan bisa menjadikan ajang 2 tahunan ini sebagai ajang pemanasan, yakni untuk menuju kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 memang direncanakan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024 mendatang, di mana ajang ini dijadwalkan akan berlangsung pada 6 hingga 12 September tahun ini di Solo. Dalam ajang ini, tim Merah Putih bakal menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Kendati demikian, walaupun PSSI tak memberi target tinggi di Piala AFF U23 ini, Hernando Ari dan kawan-kawan diharapkan tak sekedar tampil di ajang tersebut. Erick Thohir berharap skuad Garuda Muda ini bisa menjalani pertandingan dengan baik, sebab sejak awal PSSI berharap ajang ini bisa dimanfaatkan sebagai persiapan tim sebelum ke kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong pun mengobarkan optimisme dalam Piala AFF U23 ini. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin bisa membawa Timnas Indonesia U23 untuk menjadi tim terbaik di ajang tersebut. Keyakinan itu dibuat Sintayong menepis keraguan yang tersemat kepada anak-anak asuhnya. Sin optimis bisa membantu Garuda Muda berbicara banyak meski bertolak ke Thailand dengan skuad seadanya. Vietnam sebut Sintayong sebagai Mourinho-nya Asia. Sejak memasuki tahun 2020-an, bisa dikatakan dunia sepak bola di Asia Tenggara telah membuka lembaran baru. Slogan lembah sepak bola tidak lagi bergema, melainkan muncul sejumlah slogan baru seperti menjangkau dunia, menaikkan standar, dan lain-lain. Tradisi sepak bola di kawasan ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, hingga nama kecil Kamboja dan Laos pun semuanya memimpikan tujuan yang lebih besar. Mereka telah mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan ambisi tersebut. Namun di saat semuanya bergerak maju, mulai ada hal-hal yang tertinggal. Itu adalah turnamen sepak bola Asia Tenggara kelompok usia U23. Di mana dalam 2 periode terakhir, Vietnam dan Thailand tidak menunjukkan faktor terkuat mereka, malah semakin dipanjakan menggunakan pemain U19, U20, bahkan banyak pemain U17 dan U18 yang mengikuti turnamen. Tahun ini dengan jadwal yang sangat dekat dengan turnamen kontinental termasuk Asian Games dan kualifikasi Piala Asia U23, turnamen Piala AFF U23 bahkan tampak lebih diremehkan. Banyak negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang memilih menjaga kualitas pemain terbaiknya untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti. Hal yang sama juga dilakukan oleh Timnas U23 besutan Sintayong. Dalam ajang ini, skuad Garuda Muda tidak diisi oleh pemain yang mentereng. Selain karena ingin fokus di kualifikasi Piala Asia U23, gelaran tersebut memang tidak termasuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas pemainnya. Oleh sebab itulah, Sintayong sempat kesulitan mencari pemain untuk mengikuti Piala AFF U23 ini. Meski demikian, media Vietnam bongda.com.vn menilai bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki pengalaman yang lebih unggul atas rival-rivalnya di Piala AFF ini.
Melihat komposisi penggawa skuad Garuda Muda, media Vietnam tersebut merasa bahwa ini adalah waktunya bagi Sintayong, yakni untuk memenangi gelar juara bersama tim Garuda. Bahkan di dalam artikel tersebut menyebut bahwa Sintayong adalah Jose Mourinho-nya Asia. Fachri Husaini kritik pedas program seleksi timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Untuk saat ini, skuad arahan Bima Sakti itu melakukan pemusatan latihan di Solo dan mengadakan laga uji coba. Usai melakukan laga uji coba melawan Persis Solo U17, nantinya timnas Indonesia U17 juga akan mengadakan uji coba di tanah air dengan menghadapi Korea Selatan U17 dan juga Jerman U17. Usai melakukan 2 laga uji coba itu, skuad Garuda Asia pun akan bertolak ke Eropa, yakni untuk menjalani pemusatan latihan di sana. Sebelumnya, skuad Garuda Asia sejatinya juga sudah melakukan seleksi ke penjuru Nusantara dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 ini. Dengan melakukan seleksi pemain yang dilakukan PSSI itu, mantan pelatih timnas Indonesia kelompok usia muda Fachri Husaini memberi sindiran pedas. Bahkan dirinya menyebut seleksi itu hanya lucu-lucuan yang dibuat oleh PSSI. Bukan tanpa alasan, Fachri menilai bahwa PSSI terlalu banyak kriteria pemain yang harus dimiliki pemain jika ingin lolos ke skuad Garuda Asia. Dirinya juga menyebut mayoritas pemain yang dipanggil untuk berlatih dan diboyong dalam laga uji coba internasional di Bali adalah jebolan timnas Indonesia U16 yang menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Dan tidak ada pemain hasil dari seleksi nasional yang digelar oleh PSSI. Fachri Husaini pun menganggap juga Elite Pro Academy Liga 1 U16 sebenarnya menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk mencari pemain timnas Indonesia U17. Hanya saja jalan EPA juga tidak sesuai harapan. Kompetisi hanya bergulir tak lebih dari 2 bulan dengan jadwal super padat, hingga pemain tidak konsisten di lapangan. Di samping itu, Fachri Husaini bahkan berani belak-belakan menyebut PSSI sebagai pemberi harapan palsu alias PHP pada pemain muda, yang mana berharap bisa dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Di sisi lain, kompetisi pun sudah di depan mata, di mana Piala Dunia U17 akan digelar mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember mendatang.